Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-33. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-29. Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Renungan hari ini berjudul Gagal Memahami Hal-hal Mendasar, ditulis oleh Win Collier. Sahabat ODB, selama berdekade-dekade McDonald's merajai dunia makanan cepat saji dengan menu burger quarter pounder atau seperempat pound. Pada dekade 1980-an, sebuah jaringan waralaba pesaing memunculkan ide untuk mengalahkan perusahaan yang terkenal dengan lengkungan emasnya itu. AW menghadirkan burger third pound atau sepertiga pound, berukuran lebih besar daripada burger McDonald's tetapi dengan harga yang sama. Burger AW ini bahkan memenangi berbagai ajang uji rasa yang dilakukan dengan mata tertutup. Meski demikian, burger ini gagal di pasar, tidak ada yang membelinya. Riset mengungkapkan bahwa masyarakat gagal memahami hitungan-hitungannya dengan mengira bahwa third pound atau sepertiga itu lebih kecil daripada quarter pounder atau seperempat. Sebuah ide cemerlang yang gagal karena orang-orang gagal memahami hal-hal yang mendasar. Yesus pernah mengingatkan betapa mudahnya kita juga gagal memahami hal-hal mendasar. Para pemimpin agama dalam usaha untuk menjebak dan mencemarkan nama Yesus pada minggu dia disalibkan, mengajukan sebuah skenario yang mengada-ada mengenai wanita yang sudah menjanda 7 kali. Matius pasal yang ke-22 ayat 23-28. Yesus menjawab dengan menegaskan bahwa dilema rumit itu bukan masalah sama sekali. Justru masalahnya mereka tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yesus menekankan bahwa kitab suci tidak dimaksudkan untuk menjawab persoalan logika atau filsafat. Tujuan Alkitab adalah untuk menuntun kita agar mengenal dan mengasihi Yesus, serta agar kita mempunyai hidup yang kekal di dalam Dia. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-39. Itulah hal-hal mendasar yang luput dari pemahaman para pemimpin agama tersebut. Sahabat ODB, kita pun sering gagal memahami hal mendasar. Perjumpaan dengan Yesus yang hidup adalah tujuan utama dari Alkitab. Sungguh memilukan jika kita gagal untuk memahaminya.
Sahabat ODB, apa saja hal mendasar dalam kitab suci yang gagal Anda pahami? Lalu bagaimana Anda dapat kembali kepada hal-hal mendasar, yaitu kembali kepada Yesus? Mari kita berdoa. Ya Allah, kadang-kadang aku tersesat bahkan di tengah-tengah hal-hal yang baik. Karena itu tolonglah aku ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.